Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tryout PMM pada soal SJT dan juga PCK. Nah, Bapak Ibu, kami sudah melaksanakan bimbel di piloting 2 dan itu sudah selesai di tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, bahwa Bapak Ibu untuk yang mau mendapatkan video rekaman bimbel dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir, kami sudah ada rekamannya. Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara Bapak Ibu melakukan pendaftaran ke 081803358023. Nah, untuk testimoni Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kunjungi di link yang kami sediakan di https://s.id/bimbel ppg. Nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan terkait dengan testimoni dari bimbel kami. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bahas soal yang pertama. Berdasarkan hasil analisis diagnostik assessment, ditemukan siswa heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok siswa, yaitu pandai, sedang, dan juga kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah titik-titik. Nah, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan 3 kemampuan yang berbeda. Ada yang pandai, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, berarti kalau kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuannya, maka di sini kita perlu melaksanakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan teaching at the right level. Jadi kita di dalam pembelajarannya, desainnya adalah menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan dari siswa kita tersebut. Nah, nanti kalau kita pembelajaran berdiferensiasi, berarti perlu kita kelompokkan siswa yang kurang dengan kurang, sedang dengan sedang, pandai dengan pandai. Apakah perlu kita campur adukkan mereka dalam satu kelompok? Nah, kalau mau lebih efektif, Bapak Ibu, kita pisahkan mereka agar siswa bisa memahami lebih cepat terkait dengan materi ajar yang kita berikan. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sudah meminta peserta bimbel untuk menguji cobakan jawaban kami di tryout-nya, dan juga tadi pagi sudah saya minta untuk teman saya di piloting 2 di sekolah saya untuk menguji cobakan jawaban yang saya berikan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu guru, untuk SJT nilainya sempurna dan juga PCK nilainya sempurna. Nah, di sini Bapak Ibu guru kita pahami soal PCK dan juga SJT ya. PCK nanti untuk yang soal yang kedua. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana desain pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif dalam siswa dengan perbedaan kemampuan pandai, sedang, dan kurang? Apakah A, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, dan kurang, supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya? Jawaban A saya akan simpan Bapak Ibu guru ya. Oke, kemudian jawaban B, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asah-asih asuh dan guru tidak memberikan pendampingan karena siswa sudah diskusi mandiri dalam kelompoknya. Jawaban B pasti salah Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu tidak melakukan pendampingan di dalam pembelajaran. Baik itu pembelajaran kelompok atau individu, wajib hukumnya kita sebagai guru untuk mendampingi siswa di dalam belajar.
untuk memfasilitasi siswa di dalam belajar. Nah, jawaban B ini kurang tepat, Bapak Ibu ya, maka kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban C, pengelompokan siswa berdasarkan diferensiasinya. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asuh di mana guru memberikan fasilitas pendampingan, bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Baik, jawaban C kita akan simpan Bapak Ibu. Kemudian jawaban D, memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk memilih teman yang cocok dan sesuai keinginannya dalam membentuk kelompoknya masing-masing, supaya peserta didik merasa nyaman dan tanpa beban. Kalau jawaban D, Bapak Ibu Guru, kita berikan kebebasan atau kita tidak kelompokkan berdasarkan diferensiasinya, maka jawaban D jelas salah. Jawaban E, mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Siswa yang pandai ke dalam kelompok sesama yang pandai, demikian juga terhadap siswa yang sedang dan kurang supaya peserta didik bisa diskusi sesuai level kemampuannya. Nah, jawaban E itu memang tepat Bapak Ibu Guru ya, kita kelompokkan berdasarkan kemampuannya. Tetapi di jawaban yang E ini Bapak Ibu Guru, apa sih letak kurangnya ya? Nah, di sini saya simpan jawaban C, jawaban A, dan jawaban E. Nah, kemarin terjadi perdebatan Bapak Ibu bahwa yang benar itu Bapak jawaban E, yang benar itu jawaban A. Jawaban A dan C itu salah. Nah, jadi di sana terjadi perdebatan Bapak Ibu ya di YouTube ini kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu Guru, setelah kami lakukan uji coba terhadap jawabannya, nah, maka kami dapat pastikan Bapak Ibu bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban C. Kenapa kok jawaban C, Pak Guru? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Padahal di jawaban C itu setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang. Sehingga terjadi saling asuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pilih jawaban A nanti kurang tepat Bapak Ibu ya. Namanya kombinasi itu berarti mencampurkan atau menggolongkan siswa-siswa itu nanti ke dalam satu kelompok berdasarkan berbagai golongan atau mencampurkanlah berbanyak hal. Nah, maka pandai, sedang itu dalam satu kelompok dia Bapak Ibu untuk jawaban A ini. Kemudian di jawaban A juga kita tidak memunculkan bahwa kita di sana memberikan bimbingan kepada siswa kita. Bahwa kita sebagai guru Bapak Ibu wajib hukumnya kita berikan fasilitasi, kemudian kita memberikan pendampingan kepada siswa. Nah, jawaban A di sini Bapak Ibu tidak memberikan pendampingan sama sekali. Bapak Ibu biarkan mereka untuk berkolaborasi, tetapi tanpa Bapak Ibu bantu di sini ya, tanpa memperlihatkan peran Anda. Nah, jadi mau dalam pembelajaran individu ataupun kelompok, wajib hukumnya kita memperlihatkan peran kita di dalam pembelajaran. Nah, jawaban A ini tidak memperlihatkan tanggung jawab kita atau peran kita di dalam pembelajaran, maka kita eliminasi. Begitu juga jawaban E tidak memperlihatkan peran kita Bapak Ibu Guru ya, maka jawaban E itu tidak tepat. Nah, kemarin juga di bimbel mengatakan juga Bapak Ibu ya, mereka menjawab jawaban E, tetapi setelah kami uji cobakan Bapak Ibu Guru, tetap jawaban yang benar adalah jawaban C ya. Kenapa Bapak Ibu Guru? Nah, di sini kalau kita lihat dari peran guru itu sudah ada. Bapak Ibu Guru memberikan fasilitas pendampingan, bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu ada perannya di sini atau tindakannya. Kemudian yang menjadi yang menjadi bias di sini Bapak Ibu adalah setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang. Ada yang memaknakan ini bahwa siswa dengan pandai, ada yang memaknakan bahwa semuanya digabungkan. Ya, itu menjadi bias di sini jawaban C Bapak Ibu ya. Tetapi kalau menurut saya di sini Bapak Ibu, mereka itu dikelompokkan berdasarkan masing-masing
kelompoknya Bapak Ibu guru ya. Walaupun di sini terjadi saling asah, asih, asuh. Nah, itu memang setiap pembelajaran memang harus begitu Bapak Ibu guru. Mau dia pandai, mau dia sedang, kurang, itu tetap harus terjadi Bapak Ibu guru ya, saling asih, asah, asuh itu. Nah, jadi jawaban yang saya pilih paling tepat di sini adalah jawaban C Bapak Ibu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu, jawaban C ini adalah jawaban yang tepat Bapak Ibu guru ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun kita sebelum lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, bahwa kami telah melaksanakan program bimbel di Piloting 1 Bapak Ibu guru, di mana peserta bimbel kami ada yang dari PGSD, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, guru kelas, pendidikan sekolah dasar, mungkin di sini maksudnya, kemudian PJOK, kimia, IPS, semuanya Bapak Ibu guru tergabung di dalam bimbel ini ya. Nah, Bapak Ibu, untuk bergabungnya itu bagaimana? Silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung di Piloting 3 nanti, Bapak Ibu guru silahkan hubungi kami di 081803358023. Oke. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu guru ke soal berikutnya pada soal PCK. Nah, soal PCK yang kami tampilkan ini Bapak Ibu guru ini merupakan hasil pengembangan kami dari soal yang kami dapatkan dari Bapak Ibu guru semua yang termasuk Piloting 1 ataupun Piloting 2. Nah, ini pengembangan soal Bapak Ibu ya. Baik, kita baca soalnya Bapak Ibu guru. Bu Rina adalah guru IPA kelas 5 yang akan mengajar materi tentang rantai makanan. Di kelasnya terdapat siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Untuk mendukung pembelajaran yang efektif, Bu Rina menyusun materi yang titik-titik. Oke, jadi mana yang lebih tepat Bapak Ibu guru? Ya, apakah A menggunakan diagram dan ilustrasi rantai makanan, B menyediakan penjelasan audio tentang rantai makanan, C mengajak siswa membuat model rantai makanan dengan alami, yang D menggunakan diagram dan kegiatan membuat model rantai makanan, yang E mengutamakan hafalan urutan rantai makanan. Nah, Bapak Ibu guru, di sini di dalam kelas Bu Rina ada peserta didik dengan gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar kinestetik. Nah, dalam gaya belajar visual Bapak Ibu, di dalam desain pembelajaran yang kita gunakan, kita maksimalkan kemampuan penglihatannya. Kemampuan penglihatan. Misalkan nanti yang dapat dilihat dengan menarik ada diagram, kemudian gambar, ilustrasi, itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk siswa dengan gaya belajar visual. Nah, jadi gaya belajar visual Bapak Ibu yang kita maksimalkan adalah penglihatannya. Kemudian untuk kinestetik. Kinestetik kalau dalam pembelajaran IPA kita artikan sebagai gerak. Nah, maka di dalam pembelajaran Bapak Ibu guru yang kita maksimalkan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, yaitu pergerakan tubuhnya ya. Pergerakan tubuhnya. Itu yang kita maksimalkan dalam pembelajaran. Nah, jadi kinestetik itu nanti Bapak Ibu, dia akan cepat bosan belajar kalau pembelajarannya pasif. Pasif itu misalkan Bapak Ibu guru hanya menggunakan ceramah saja dari awal sampai terakhir, itu tidak maksimal hasil belajarnya untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik. Nah, maka untuk mendukung pembelajaran yang efektif, Bu Rina menyusun materi yang titik-titik. Nah, jadi kita sesuaikan dengan visual dan kinestetik. Jawaban yang A, menggunakan diagram dan ilustrasi rantai makanan. Nah, kalau hanya menggunakan diagram dan ilustrasi makanan, Bapak Ibu, ini hanya akan memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual. Kemudian jawaban B, menyediakan penjelasan audio tentang rantai makanan. Nah, untuk audio tentang rantai makanan Bapak Ibu guru ini akan memfasilitasi siswa dengan gaya belajar auditori, ya tidak memfasilitasi gaya belajar visual ataupun kinestetiknya.
Jawaban C, mengajak siswa membuat model rantai makanan dengan bahan alami. Nah, di jawaban C itu, siswa hanya diajak membuat model rantai makanan. Nah, kalau hanya membuat model rantai makanan, Bapak Ibu, maka desain pembelajaran ini hanya cocok untuk kinestetik saja. Karena nanti pergerakan tubuhnya dimaksimalkan. Dari mana pergerakan tubuh dimaksimalkan? Yaitu dari membuat model rantainya. Nah, kalau dia membuat berarti kan dia bergerak nih Bapak Ibu. Nah, maka jawaban C ini adalah kinestetik. D, menggabungkan diagram dan kegiatan membuat model rantai makanan. Nah, jawaban D Bapak Ibu guru, diagram itu untuk memfasilitasi dengan gaya belajar visual, kemudian kegiatan membuat model rantai makanan, memfasilitasi dengan gaya belajar kinestetik. Maka jawaban D kita akan simpan karena memfasilitasi kedua belajar tersebut. Kemudian jawaban E, mengutamakan hafalan urutan rantai makanan. Nah, ini tidak memfasilitasi baik yang visual maupun kinestetik ya, maka jawaban E kita eliminasi. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A karena dia lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu fasilitasi yang visual dan juga kinestetiknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di Bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan piloting 3, Bapak Ibu bisa hubungi kami di 081 803 358 023. Bapak Ibu chat saja kami dengan bilang daftar piloting 3 ya, daftar piloting 3. Begitu saja Bapak Ibu, nanti akan kami balas. Nah, untuk pelaksanaan bimbelnya Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai dengan 14 November tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, selain ada produk bimbel, kami juga ada produk e-book Bapak Ibu. Tetapi e-book ini Bapak Ibu kita terakhir update di tahun 2024 ini di bulan Januari. Tentu kekurangannya ada, tentu ada Bapak Ibu guru ya. Tetapi Bapak Ibu bisa dapatkan e-book ini dengan cara Bapak Ibu pesan ke 081803358023. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.